Rama. Dokter, kita mau nanya nih, kenapa sih belakangan ini hits banget masalah mental health? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Giovanni. Saya seorang psikiater dan saya akan memberikan tips-tips buat teman-teman yang penasaran, yang ingin merasakan kesehatan mentalnya lebih terjaga. Pada masa sekarang, fenomena-fenomena individu, orang-orang yang memang mempunyai tingkat-tingkat stres yang tinggi, ya, tingkat-tingkat kebosanan yang tinggi, apalagi di daerah-daerah perkotaan dengan rutinitas yang begitu padat, jalan-jalan yang macet, penat yang luar biasa. Nah, memang pengalaman saya sebagai seorang terapis psikiater, faktor-faktor tersebut dapat melit kita atau membuat kita punya masalah-masalah kesehatan mental, baik yang sifatnya ringan, sedang, atau berat. Nah, bagaimana ciri-ciri atau bagaimana gejala-gejala yang menunjukkan bahwa Anda sebenarnya punya masalah-masalah kesehatan mental. Nah, teman-teman harus paham dulu gitu. Orang yang mempunyai kesehatan mental adalah orang-orang yang sehat secara pikiran, perilaku, dan emosi. Oke, saya ulangi ya. Sehat secara pikiran, perilaku, dan emosi. Nah, apakah cukup? Tidak. Kita juga harus pintar, harus kuat, harus baik dalam menghadapi tekanan, ya, dan dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada sekitar kita. Nah, tentu saja dengan keadaan yang memang belum ideal ini, ya, fenomena-fenomena yang terjadi di perkotaan dengan padat penatnya ini akan membuat kita punya masalah-masalah perasaan, pikiran kadang-kadang, dan perilaku ya teman-teman. Teman-teman pasti sering dong kalau di kantor lihatnya ada teman atau bos yang kerjanya marah-marah terus, atau yang tampak tidak bahagia, atau yang tampak tidak menikmati pekerjaan, tentu ada kan? Nah, fenomena apa ini? Ya, fenomena bahwa memang pekerjaan sekarang yang ada dalam sekitar kita memang dapat menimbulkan stres-stres yang sangat luar biasa. Nah, dan yang teman-teman harus paham gitu, gangguan-gangguan kecemasan, depresi, dan segala macam sekarang meningkat. Nah, yang banyak teman-teman belum paham gejala-gejalanya kan. Nah, contohnya apa? Ya, banyak gejala-gejala bukan hanya masalah-masalah kecemasan dan sedih saja. Teman-teman yang pahami paling sering adalah masalah-masalah keluhan fisik. Teman-teman harus paham dulu. Ya gitu. Ketika ada orang misalnya tipenya yang memang ketika dia mengekspresikan emosi tidak banyak keluar, itu kan banyak ke dalam teman-teman. Pekerja-pekerja yang mendem-mendem tuh, ya nggak enak sama bos, nggak enak sama atasan, nggak enak sama teman. Apa yang terjadi yang saya sering temukan teman-teman? Keluhan lambung yang sering. Ya, sering nyeri lambung, ya, sering insomnia, tidak tidur, merasakan gelisah. Nah, itu juga bisa jadi tanda-tanda alarm bahwa Anda punya masalah-masalah kesehatan mental. Nah, apakah begitu saja? Ya tentu tidak. Nah, tentu kan sebagai manusia, kita kan butuh ketenangan ya, butuh kedamaian, butuh relaksasi. Nah, ketika Anda selesai bekerja di kantor, Anda juga harus membedakan apakah ini hanya sekedar bosan saja, burnout saja, ya, atau memang ini sebuah tanda-tanda Anda mengalami gangguan kesehatan mental. Simple sebenarnya. Ya, teman-teman sering dengar dong istilah-istilah healing, staycation, dan segala macam. Betul? Nah, sebenarnya healing dan staycation itu adalah bentuk-bentuk ventilasi manusia untuk mencari peran-peran lain yang tidak pokok sehari-hari. Karena kan kita bekerja, apalagi teman-teman di corporate yang sehari-hari, itu kan rutinitasnya tiap hari begitu saja. Dan memang banyak orang yang bosan dengan rutinitas begitu-begitu saja. Nah, bentuk-bentuk healing ini macam-macam teman-teman. Ya, gitu. Nah, tapi kalau mau healing yang paling sering dilakukan apa sih? Staycation kan? Nginep di hotel, pergi ke luar negeri, jalan-jalan, ya, menghabiskan uang, ya gitu. Nah, apakah bahagia? Ya mungkin bahagia.
Walaupun istilahnya sebenarnya bukan bahagia, tapi nikmat. Karena kalau kita bicara bahagia, teman-teman, bahagia itu tidak perlu pakai syarat. Saya punya cerita begini, teman-teman. Dulu pernah ada seorang pembawa acara, host yang sangat terkenal, teman-teman. Namanya itu adalah Oprah Winfrey. Nah, Oprah Winfrey itu pernah memberikan 50.000 US dollar kepada satu keluarga. Ya, gitu. Nah, 50.000 itu dibagi dua. 25.000 dia minta untuk staycation, healing, pergi ke luar negeri, ke Disneyland, habiskan uangnya untuk hura-hura. Nah, 25.000 lagi tolong dipakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Ya, sedekah, memberi makan yang tidak mampu dan segala macam. Ketika eksperimen itu berakhir, Oprah memanggil keluarga itu. Lalu Oprah bertanya, mana yang lebih membuat Anda bahagia, senang, rileks, dan merasa bermanfaat? Semuanya kompak menjawab, ketika kita memberikan sesuatu, itu jauh lebih bahagia daripada kita menghabiskan. Makanya ada istilah terima kasih kan. Jadi nggak hanya terima, kita juga harus kasih gitu loh teman. Kan bahasanya pun kasih sayang, nggak bisa kasih doang, tapi harus sayang juga gitu teman. Nah, healing di sini gitu ya, tentu saja bukan nggak boleh, itu boleh. Memang ada orang-orang yang senang melepaskan rutinitas. Dengan melepaskan rutinitas itu kan kita ke hotel, jalan-jalan itu kan meningkatkan hormon-hormon dopamin teman-teman. Hormon-hormon pleasure dan hormon kenikmatan sebenarnya teman-teman. Jadi boleh-boleh saja, cuma harus teman-teman perhatikan hormon-hormon dopamin ini begitu habis ya gitu, hilang tuh rasa nyamannya gitu loh. Ya, nah, jadi staycation boleh banget kenapa? Karena dapat meningkatkan mood kita, mood booster kita. Apalagi yang memang burnout saja. Ciri-ciri orang yang sudah punya gangguan dengan yang burnout saja atau bosan saja gini sebenarnya. Ketika kita pulang healing, pulang staycation, pulang jalan-jalan, teman-teman merasa terpuaskan nggak? Kalau puas dan bisa produktif lagi, itu artinya teman-teman bosan saja, burnout saja. Ya begitu teman-teman datang kembali ke tempat tersebut masih merasa gelisah, nggak nyaman, cemas, sedih, nggak tidur, keluhan lambung terus-terusan, keluhan kulit, macam-macam, berarti teman-teman itu punya masalah-masalah emosional yang perlu diperbaiki gitu. Jadi teman-teman itu perlu juga di sini untuk mendeteksi dini gitu. Jadi healing stage itu boleh banget, bahkan saya sarankan gitu. Ya, gitu. Tapi pengalaman saya lagi, kalau orang sudah nyaman dan sesuai dengan hatinya pekerjaannya, dia nggak akan banyak burnout. Bahkan cenderung nggak mau berhenti melakukan pekerjaannya. Dok, happening banget sekarang ini orang-orang perlu healing lah. Ini apa ada hubungannya dengan tingkat stres atau hubungan dengan mental? Nah, jadi teman-teman, jadi ketika teman-teman menyebutkan pingin healing, itu artinya apa? Tanda-tanda teman itu sudah capek, sudah burnout, tubuhnya ngomong, istirahat. Yang jadi masalah kan banyak orang-orang terlalu komitmen. Nanti deh, tugas belum beres, nanti deh. Padahal badan udah ngomong berhenti. Nah teman-teman sekarang belajar healing itu dengan cara apa yang paling mudah? Dengarkan tubuh teman-teman. Kalau memang harusnya berhenti, berhenti saja gitu loh. Gak usah ngeyel, gak usah maksa. Ya, goals belum tercapai. Iya betul gitu. Tapi teman-teman harus paham gitu. Gimana kita mau mencapai goals kalau kitanya sendiri belum sehat gitu loh teman-teman. Ya, gimana kita mau bermanfaat buat orang lain tapi kitanya tidak bermanfaat. Nah, untuk bisa healing yang murah mau tau nggak apa? Meniti saja ke dalam diri, healingkan diri Anda dulu sebelum healingkan yang lain. Ya, teman-teman ya, gitu. Nah, gimana cara kita menghealing diri? Ya, teman-teman harus paham dulu. Tipe teman-teman yang mana nih? Tipe pertama nih, yang disebut orang jahat, orang egois. Apa ciri-cirinya? Ya, yes tuh ke dalam, tapi no tuh keluar. Ada yang gitu? Masih ada. Ya, itu ciri-ciri orang yang egois, orang yang jahat. Saya tanda kutip lah. Ada tipe kedua. Orang baik, tapi bodoh. Nah, gimana maksudnya? Dia selalu yes tuh keluar, yes tuh outside, tapi no tuh ke dalam. Menyiksa dirinya. Ini banyak banget teman-teman. Ya, teman-teman hati-hati kalau punya sifat ini. Karena akan tergerus sendiri emosinya teman-teman. Ya, anger in. Ya, marahnya ke dalam. Nanti banyak keluhan-keluhan fisik tuh, ya, nyeri kepala, nyeri lambung, diare dan segala macam. Nah, yang teman-teman perlu kejar untuk healing apa? Belajar untuk menjadi orang yang sadar ya. Orang yang proper.
Maksudnya gimana? Yes tuh ke dalam dan yes tuh keluar. Artinya apa? Tahu kapan kita harus bicara tidak, kapan iya, kapan maju, kapan mundur. Bahasa mudahnya teman-teman belajarlah ya ketika stres untuk asertif dengan orang, bukan agresif, teman-teman. Jadi masa kita banyak agresif. Jadi healing yang paling murah, paling tenang apa? Sembuhkan, tenangkan, ya, meniti ke dalam diri. Sebenarnya teman-teman ini maunya apa? Lakukanlah kegiatan itu dengan hati, dengan kesadaran. Yang jadi masalah kan teman-teman yang pekerja ini banyak yang melakukan pekerjaan, mohon maaf ya gitu, sesimpel untuk menentukan komitmen mencari uang saja. Ya dapatnya uang aja, nggak dapat kebahagiaan gitu. Kenapa? Karena mikirnya, oh iya saya bahagia kalau nanti gaji saya udah 50 juta. Kalau nggak dapat 50 juta bagaimana? Bahagia? Kan nggak gitu. Makanya belajar untuk bahagia tanpa pakai syarat ya teman-teman. Do, jadi tempat dengan nuansa seperti apa sih yang bisa mendukung kita sehabis aktivitas pada seharian, biar bisa mengurangi stres gitu loh. Nah, buat teman-teman nih gitu, gimana sih biarkan teman-teman capek ini di kantor ya gitu dengan banyak teman-teman toksik mungkin segala macam. Nah, kan akhirnya tempat kembali Anda itu kan ke rumah, ke dalam diri dan rumah Anda. Nah, jadi kalau tahu memang tempat-tempat kerja ini tidak terlalu mendukung secara emosionally, ya bikinlah tempat tinggal Anda baik gitu loh, dengan baik. Misalnya, nah, pakailah warna-warna yang kalem, yang sejuk, yang enak di rumah. Jangan pakai warna merah menyala, itu kan orang-orang jadi nggak enak banget teman-teman. Ya, jadi penting banget warna-warna ini mempengaruhi psikologi sebenarnya teman-teman. Ya, begitupun kalau ke hotel, ke rumah kemanapun, kan teman-teman nyari hotel nyari yang nyaman ya gitu. Ya gitu. Nah itu tergantung preferensi lagi. Memang ada tipe-tipe teman-teman yang senang dengan keramaian gitu ya. Ada yang sedang healing yang sepi-sepi aja, itu terserah. Tapi yang jelas gitu, kalau kita bicara secara psikologis lah teman-teman, ya pasti ketika ada tempat yang indah, tempat yang nyaman, rapi, hospitality-nya baik, itu kan teman-teman pasti nyaman. Kebayang nggak? Teman-teman kerja kan servis orang, tiba-tiba datang ke tempat staycation, ke hotel yang servisnya luar biasa, tempat nyaman, udara sejuk, wangi, ada aromaterapi, pohon di mana-mana, teman-teman pasti nyaman gitu. Jadi pastikan juga healing ke tempat-tempat yang sesuai dengan preferensi dan jiwa Anda gitu. Ya, ada yang Bali senangnya pergi ke tempat-tempat yang ramai, pub segala macam, ya nggak apa-apa. Karena memang jiwa Anda di sana. Ada juga yang pengen lari ke tempat yang sepi, yang nggak ada orang. Itu nggak apa-apa, tergantung preferensi. Yang paling penting adalah teman-teman memahami bahwa sisi-sisi eksternal itu juga bisa mengaruhi psikologis. Dari warna-warna, gedung yang indah, yang rapi, terstruktur, ya mungkin parkirnya enak gitu teman-teman, ya nggak? Tempatnya enak tapi parkirnya nggak nyaman ya gitu. Sempit kan nggak mau kan? Jadi emang harus whole package teman-temannya gitu. Jadi belajarlah memilih tempat yang bisa membuat Anda nyaman, tenang, dan energi dari tempat itu juga menyatu dengan Anda gitu. Kan Anda bisa ngerasain energi ya teman-teman. Itu pernah nggak dapat ada orang nggak ngomong tapi energinya nggak enak, teman-teman ngerasa malas kan, ada kan? Nah tempat pun begitu. Nggak ada tuh makhluk mati sebenarnya. Ruangan, dinding, hotel itu semua tuh makhluk hidup, energinya ada. Ya, jadi pintar-pintarlah teman-teman untuk mencari tempat-tempat staycation, hotel yang secara energi, vibrasi sesuai dengan preferensi Anda. Oke, thank you teman-teman semua. Selamat healing.